Suruh di sini. Feedback Pak suaranya. Yang terhormat Ibu Herli Nenggolan selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 4 Sumeraya. Yang terhormat Bapak Agus Syahrani MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat Ibu Melisa MPD selaku Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Tanjung Pura beserta rombongan. Yang terhormat Ibu Dede Melda SPD selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP Negeri 4 Sumeraya. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RPP berdiferensiasi pada guru SMP Negeri 4 Sumeraya, Kabupaten Kuburaya. Sebelum kegiatan ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan-sambutan. 5. Acara inti, sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RPP berdiferensiasi. 6. Penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh rekan kami, Saudara Aryanda. Kepada Saudara Aryanda kami persilahkan. Kepada hadirin dimohon berdiri. Jangan agak berdiri, duduknya. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa demi mengharapkan ridhonya. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Samadan. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa. Ridhallahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama oleh Wakil Kepala SMP Negeri 4 Sungai Raya bidang kurikulum kepada Ibu Sukarti SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Tanjung Pura atas waktunya, yaitu mengenai sosialisasi dan bimbingan teknisi penyusunan RPP berdiferensiasi pada guru SMP Negeri 4 Sungai Raya. Terima kasih Pak Agus, Bu Melisa, sama Bu Dede, walaupun tidak tatap muka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami guru SMP Negeri 4 Sungai Raya. Kebetulan mohon maaf Bapak Hasan tidak bisa datang karena beliau serah terima jabatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam acara kali ini, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti kita bermanfaat, kita gunakan untuk dalam pengajaran di dalam kelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya sambutan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Tanjung Pura kepada Bapak Agus Syahrani MPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bahagia untuk kita semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 4 Sungai Raya. Yang saya hormati Ibu Melisa Jubitasari yang pada hari ini beliau bertugas sebagai Ketua Tim Pelaksana PKM Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan selamat datang kepada Ibu Halipah SPD GR. GR itu apa ya? Gede rasa ya. Jadi ini Ibu Halipah. Ini memang satu konco begitu ya Bu ya. Dulu dengan Bu Dede, Ibu Melisa, Ibu Halipah. Ibu Halipah ini agak jauh perjalanannya. Sempat menjadi SM3T yang dulu itu di NTT. Kemudian karena SM3T itulah dia menjadi mahasiswa PPG di UNS yang boleh baik. Ganesha Bali, belum sempat. Kemudian saat ini beliau bertugas di SMP 29. Pokoknya SMP itulah ya. SMP 29. Baik, dan yang saya hormati, saya banggakan dan ucapan berterima kasih kepada Ibu Dede Melda SPD, Guru Penggerak Kalimantan Barat. Beliau adalah koordinator Guru Penggerak Kabupaten Landak. Dan terkait dengan RPP diferensiasi menjadi khas ciri dari Guru Penggerak, dan tentunya hari ini beliau akan menyampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, termasuk nikmat pada hari ini. Sehingga Ibu Dede berada di Bandung, kita berada di Desa Gapur, tetap bisa melaksanakan sebuah kegiatan. Itu adalah hikmah dari pandemi. Dan Ibu dan Bapak, di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang ada di SMP Negeri 4 Sungai Raya yang selalu terbuka. Selain pintunya, pintu hatinya juga terbuka, pintu sekolahnya juga terbuka untuk kami selalu mengadakan kegiatan. Dan ini kali kedua kami datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan. Pada pengabdian yang kali ini, kami mengangkat tema terkait dengan RPP diferensiasi, dan di dalam kegiatan ini, Ibu Wakil Kepala Sekolah, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan latihan ini dalam bentuk sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronusnya, hari ini kita akan selesaikan dalam 10 JP, dan 30 JP-nya nanti akan dilaksanakan secara berurutan setiap harinya, sehingga total kegiatan kita ini adalah 40 JP. Kemudian nanti mohon izin juga Ibu dan Bapak, kami menyelipkan terkait dengan sosialisasi uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI Adaptif Merdeka sebagai bentuk dari kegiatan PKM itu sendiri. Sehingga alhamdulillah kegiatan ini nanti akan berdurasi 50 JP dengan 40 JP-nya di RPP diferensiasi dan 10 JP-nya di UKBI Adaptif Merdeka. Dan kepada Ibu Dede, tolong berbagi dengan baik sehingga apa yang menjadi hal yang Ibu dapatkan selama pelatihan di Guru Penggerak tolong dibagikan kepada kami semua, sehingga ini menjadi sebuah cita baik bahwa Ibu Dede tidak hanya menggerakkan guru yang ada di Kabupaten Landak, tapi juga menggerakkan kami di sini. Sehingga mudah-mudahan apa yang Ibu Dede sampaikan pada hari ini menjadi amal jariah dan dapat kami implementasikan.
dan itu tentu untuk potensi bangsa yang ada di kelas, itu adalah siswa-siswa kita. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang ada di SMP Negeri 4 Sungai Raya, dan tentunya nanti kegiatan ini akan difasilitasi oleh Ibu Melisa di Bidang Syarif. Untuk kegiatan ini mudah-mudahan bisa terlaksana dalam 10 JP dan nanti 40 JP-nya adalah di kegiatan asinkronusnya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah dan seluruh sivitas akademika yang ada di SMP Negeri 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Syahrani atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada kegiatan inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari narasumber mengenai sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RPP berdiferensiasi pada guru SMP Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya acara inti saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Melisa. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Kami beruntung. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakaf SMP Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Yang terhormat guru-guru SMPN 4 Sungai Raya, dan yang terhormat Ibu Khalifah sebagai salah satu guru di Kota Pontianak juga yang mengikuti kegiatan ini, dan yang terhormat Ibu Dede Melda SPDGF sebagai fasilitator pemateri yang akan memberikan materi tentang RPP berdiferensiasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kita langsung saja yang memperkenalkan diri kepada Ibu Dede Melda. Sebelumnya saya akan memaparkan CV ya Ibu Dede Melda ini. Baik, Ibu Dede Melda adalah guru bahasa Indonesia. Nama Dede Melda SPD. Tempat tanggal lahir Ngabang 9 September 1992. Jabatan guru pertama bahasa Indonesia. Mengajar di SMPN 5 Jeliko, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat tahun 2015 sampai sekarang. Prestasi dalam kurun waktu 2 tahun. Pertama, pendidikan guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Landak tahun 2020 sampai 2021. Kedua, koordinator atau ketua komunitas guru penggerak Kabupaten angkatan 1 Kabupaten Landak 2021. Yang ketiga adalah juara pertama OGN tingkat Kabupaten Landak 2021. Yang keempat, pembuat video kurasi kompetisi guru oleh Kemendikbud tahun 2020. Selanjutnya, penyusun bahan ajar kompetensi guru level berkembang oleh Kemendikbud tahun 2021.
Selanjutnya, finalisasi bahan ajar dan peserta sosialisasi profil pelajar SD dan SMP oleh Kemendikbud tahun 2021. Selanjutnya, beliau juga peserta Warna Inspiring Teacher 2021. Beliau juga mengikuti diklat pembatik level 1 sampai 3 tahun 2021. Selain itu juga sebagai narasumber seri webinar guru belajar, peserta diklat guru belajar dan berbagi seri, koordinator program guru penggerak berbagi dan bereaksi Kabupaten Nangka, September sampai Desember 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya persilakan Ibu Dede untuk menyapa guru-guru di sini, Ibu. Terima kasih Ibu Melisa Jupitasari, SPD MPD yang telah memberikan kesempatan, juga Kaprodi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untan, Bapak Agus Sahrani. Kesempatan ini sangat luar biasa untuk saya. Saya mohon maaf kepada seluruh guru yang ada di SMP Negeri 4 Sungai Raya, Kuburaya. Seyogyanya saya hari ini dapat berkumpul dengan Bapak Ibu di ruangan yang ada di SMP Negeri 4 Sungai Raya, tapi saat ini saya sedang berada di Bandung, sedang finalisasi bahan ajar untuk festival literasi, Gebiar Literasi bulan Desember, nanti akan dilanjutkan pada tanggal 11 ini di Jakarta. Jadi saya mohon maaf tidak bisa berbagi secara langsung, tetapi ini tidak mengurangi saya untuk berbagi. Saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 4 Sungai Raya, tetapi di sini saya ingin berbagi dan bercerita, sharing tentang bagaimana sih RPP berdiferensiasi itu kita terapkan di sekolah, baik di semua tingkat jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk itu, saya izin share dulu materinya. Apakah sudah nampak Ibu Melisa? Ya. Hari ini saya akan memberikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, terutama lebih kepada RPP-nya. Nah, sebelum itu, sesuai dengan arahan, saya juga menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, sebelum memulai kegiatan ini, seyogyanya kita sebagai pendidik, sebagai guru, dan dalam kegiatan kita membuat kesepakatan dulu ya ibu-ibu. Kayaknya jangan pada tegang. Nampaknya pada tegang nih. Ayo, kalau gitu kita ice breaking dulu. Coba ibu-ibu, bapak-bapak diri dulu dong. Kita main sebentar yuk. Kita main game sebentar. Ayo coba diri dulu bapak dan ibu. Coba berdiri dulu. Udah pada berdiri belum nih? Oke, kalau sudah berdiri semuanya, kita rilekskan dulu tangannya, kakinya, bahunya, baru itu senyum dulu sebelum menerima materi hari ini. Coba tersenyum dulu Bapak Ibu, buang dulu rasa gundah gulana yang ada di rumah, tinggalkan dulu sejenak saja, mungkin sekitar 1 jam sampai 2 jam ini, fokus dulu biar ilmunya nanti sama-sama bisa berbagi, bisa terserap dengan baik ilmu yang didapat. Nah, coba ayo Bapak Ibu rilekskan dulu tangannya, kakinya, jari-jari jemarinya, baru kita akan mulai. Nah, apakah sudah Bapak Ibu rileks dulu, berdiri dulu, tersenyum dulu kepada temannya yang di sebelah, tersenyum dulu, biar materinya ini dapat terserap gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita buat nih kesepakatan kelas untuk hari ini. Nah, kita buat contoh ya, kesepakatan pamannya di sini Bapak Ibu guru menyepakati selama kegiatan
apa nih PKM, bagaimana? Apakah HP-nya harus di silent atau dimatikan dulu atau seperti apa? Mungkin ada yang bisa berbicara pakai mic, boleh? Masih bisa terdengar sama saya. Ayo Bapak Ibu, kita buat kesepakatan dulu selama materi ini. Boleh mengajukan pertanyaan di tengah-tengah atau seperti apa? Ayo Bapak Ibu hebat, guru SMP 4 Sungai Raya, kita sepakati kesepakatan kelas kita pada hari ini. Apa ya? Saya kasih satu aja ya. Ya Bu. Nah, pertama HP-nya harus dimatikan ya, bukan dimatikan. Di apa? Apa sih di silent tuh bahasa Inggris Indonesianya apa ya? Diamkan Bu. Nah, didiamkan. Oke. Selanjutnya apa ya Bapak Ibu? Apalagi kesepakatan kita? Kalau mau keluar atau bagaimana? Fleksibel aja, bertanya atau aktif. Dalam kegiatan. Cukup 2 aja ya, biar kita lebih cepat. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kesepakatan ini kita buat ketika kita di kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu harus membuat kesepakatan kelas sebelum belajar. Yang buatnya bukan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mengajak murid-muridnya untuk membuat kesepakatan agar terjadi komitmen sebelum pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu benar-benar berdampak kepada murid. Selama ini kesepakatan ini beda ya Bapak Ibu dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasa guru yang buat, ditandatangani. Nah, kalau ini kesepakatan kelas, siswa yang membuat didampingi oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti kesepakatan ini bisa membuat komitmen pembelajaran selama masa pembelajaran itu, seperti itu ya. Selanjutnya, ini kita mulai dari diri sendiri. Saya nanti pengen dengar dong satu orang berbicara gitu, ngomong. Saya pengen dengar satu, mungkin Ibu Halipah bisa bantu saya ya. Pertanyaan nomor pertama, Ibu Halipah. Ingatlah satu persatu murid di kelas Anda, bagaimanakah karakteristik setiap anak di kelas Anda. Sekarang Ibu Halipah membayangkan dulu nih muridnya seperti apa. Bisa cerita nggak Bu Halipah? Satu aja, nomor 1. Ya, terima kasih Bu Dede. Untuk pertanyaan nomor 1, meminta saya mengingat karakter setiap anak. Kalau sekarang satu anak saja yang mau saya paparkan. Kalau karakter anak didik saya itu cenderung aktif pasif lah, seperti kebanyakan peserta didik lain di sekolah-sekolah. Kalau aktifnya, ya mereka aktif berbicara dengan temannya. Tapi kalau untuk menanggapi di kelas, perlu kita pancing. Perlu kita tunggu dulu dengan sabar sampai mereka mau mengkomunikasikan atau menanggapi apa yang ditanyakan. Kalau yang pasifnya, kalau materi baru dan mereka tidak belajar di rumah, ya mereka cenderung pasif. Kayak gitu sih Bu Dede. Ya. Oh iya, terima kasih ya Ibu Halipah. Nah, kalau Ibu Halipah nih kalau mengingat muridnya itu di kelas ada yang pasif, ada yang aktif, kalau nggak dipancing nggak mau, seperti itu ya. Harusnya dipancing, dipanasin dulu kompornya, lama-lama baru tuh meledak gitu kan. Siswanya maksudnya meledak tuh baru bersuara, seperti itu. Nah, saya mau dengar nih dari guru-guru SMP 4 Sungai Raya, nomor 2. Apa yang Anda lakukan dalam proses pembelajaran selama ini? Cerita aja, nggak usah lama, 1 menit aja boleh cerita. Boleh ibu-ibunya atau bapak-bapaknya? Di sini saya ada melihat ibu-ibu pakai atau saya pengen bapak-bapak deh. Ada bapak-bapak enggak ya? Nah. Yang mana ya?
Oh, ini ada Bapak nih. Masya Allah. Bapak, saya mau nanya, apa sih yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran selama ini? Yang biasa Bapak lakukan? Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini juga saya selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Sungai Raya. Ya, berkait dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, apa yang Anda lakukan dalam proses pembelajaran selama ini? Jadi kalau kita siasati dan kita cermati, nampaknya dilematik untuk kita di SMP Negeri 4 Sungai Raya ini, Bu. Ya, selama proses daring kemarin, karena lika-likunya memang luar biasa, banyak kendala-kendala yang dihadapi, baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa itu sendiri. Tapi alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam minggu-minggu ini walaupun tidak sepenuhnya kita sudah bisa melakukan kegiatan tatap muka dengan, ya katakanlah, sistemnya berbagi atau shift. Jadi siswa dibagi. Dalam kegiatan ini kita tetap merespon siswa, memancing siswa agar mereka bisa ikut dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Karena untuk di SMP Negeri 4 ini kita bisa katakan ini sekolah pinggiran. Anak-anak terkadang untuk memunculkan motivasi dan semangatnya itu kita selaku guru memang harus benar-benar luar biasa untuk membangkitkan semangat mereka, karena terkadang ya dampak yang benar-benar kita rasakan saat pandemi ini, anak malah semangat sekolahnya itu hilang, bahkan ada yang secara pelan-pelan mundur teratur. Ketika kita susul, rupanya mereka sudah tidak ada minat lagi sekolah. Jadi untuk sekolah pinggiran seperti kita, ya kota bukan, kampung juga bukan. Terkadang anaknya gayanya gaya kota, tapi mindsetnya mindset kampung. Ini yang susah, sehingga ya guru harus benar-benar ekstra. Ya, jadi kita tetap memberikan motivasi, memberikan semangat, tidak jenuh-jenuhnya kami lakukan terhadap siswa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, saya mendengarnya kayak berasa cerita gitu. Oh, saya bisa membayangkan gitu situasinya di SMP Negeri 4 Sungai Raya. Karena saya juga mengajarnya Pak di daerah tertinggal, di daerah kampung 32 kilo dari rumah. Kalau saya memang di kampung, kalau Bapak di tengah-tengah, saya udah bisa membayangin betapa kerja kerasnya Bapak. Nah, di sini kita mau mengubah mindset nih, bahwa guru itu bukanlah Superman yang bisa mengubah siswanya, karena kita itu tidak bisa menuntut. Nah, ini kita mau belajar nih. Ayo kita ubah bareng-bareng, karena Bapak itu, kita itu sebagai guru, sebagai pendidik, kita itu bukan Superman yang bisa bisa punya waktu 24 jam untuk mengawasi mereka. Nah, kesadaran ini bagaimana siswanya, bagaimana kita, ayo kita belajar sama-sama ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 kita lalui dulu, kita lanjut saja dengan materi. Dan tadi saya mendengar dari cerita Ibu Halipah mengalami bahwa adanya yang pasif, ada aktif. Saya tadi mendengar cerita dari Bapak, betapa Bapak itu gigih sekali walaupun dalam kondisi pandemi, melihat siswa yang motivasinya rendah, tapi semangatnya luar biasa. Nah, mari kita sama-sama melihat bagaimana sih diferensiasi ini yang membuat nyaman Bapak, membuat nyaman siswanya. Ayo kita belajar bareng ya. Nah, kita mulai dulu nih dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, adalah Bapak yang
benar-benar yang memberikan pembelajaran itu seperti pembelajaran yang anak itu dianggap seperti tanaman, dan kita itu sebagai pendidik adalah petaninya atau pak kebunnya. Nah, di dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada yang namanya pendidikan dan pengajaran, usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat, hidup berbudaya, arti yang seluas-luasnya. Maksudnya di sini Bapak Ibu, peran kita di dalam pendidikan itu adalah sangat penting. Tonggaknya pendidikan itu ada pada gurunya. Kita itu tonggaknya, dan kita siswa adalah ujung tombak dari pendidikan itu sendiri. Bahwa pendidikan itu kita ketahui bahwa usaha yang sadar. Jadi pendidikan itu bukan dipaksa, tetapi kita sadar. Seharusnya siswa juga sadar bahwa mereka pendidikan itu adalah satu usaha untuk mereka bermasyarakat yang mini dulu sebelum mereka terjun benar-benar menjadi masyarakat yang luas. Nah, itu yang harus kita pahami. Setelah itu, bahwa pendidikan itu kita itu Bapak Ibu tidak boleh namanya menuntut siswa kita, tidak boleh menuntut murid kita. Tetapi kita sebagai hari ini, ayo kita mari bersama-sama, saya juga bersama Bapak Ibu merefleksi. Kita itu sudahkah menuntun hari ini? Saya juga bersama dengan Bapak Ibu dulunya juga tidak menuntun murid saya gitu kan. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatannya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun kodratnya ini seperti apa sih Bapak Ibu? Anak-anak kita ini kan keberagaman. Anak-anak kita ini memiliki segala keunikan-keunikan yang berbeda-beda. Kodratnya kita itu hanya menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu, kita tidak bisa hari ini memaksakan siswa kita itu duduk diam mencatat. Karena sudah zamannya sudah beda Bapak Ibu. Hari ini kita sudah zamannya sudah IT. Bagaimana bukan berarti kita meninggalkan skala klasikal kita. Tetapi kita mau mengubah mindset kita bahwa oh iya ini siswa alamnya berbeda Bapak Ibu, keluarga mereka juga berbeda-beda. Bagaimana kita di dalam pendidikan ini kita membungkusnya, kita bisa menuntun. Ayo Bapak Ibu kita belajar nih menuntun. Sulit memang, tidak mudah berubah dalam satu hari, tetapi saya yakin pelan-pelan pasti bisa berubah. Nah, tujuan dari pendidikan KHD itu KHD itu selalu lebih kepada budi pekerti, lebih menekankan tentang karakter, tentang watak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD itu mengibaratkan pendidik itu seperti Pak Tani, dan anak-anak itu seperti tanamannya. Nggak bisa nih Bapak Ibu ngajar dalam satu kelas, ada 32 orang. Bapak Ibu ingin memperlakukan hal yang memang kita harus memperlakukan hal yang sama, tetapi dengan porsi yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi seperti ini, kita tidak bisa menuntut anak si A, kita petani, kita ibaratkan anak itu satu jagung, satu padi, satu ada tanaman kangkung. Tidak bisa kita menuntut tanaman jagung ini nanti dipanen hasilnya menjadi padi. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa menuntut yang si padi itu jadi jagung. Seperti itu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru? Menuntun. Jangan pusing Bapak Ibu. Ini anak kok nggak mau nggak mau ngerjakan tugas gini-gini, dipanggil susah benar. Kita pernah nggak kita manggilnya dengan kelembutan? Pernah nggak kita coaching dia? Pernah nggak kita bertanya? Jangan-jangan selama ini kita posisi kontrol kita ini sebagai punisher, sebagai penghukum, atau kita menjadi guru itu sebagai pembuat serba salah. Anak kalau nggak ketemu sama guru ini nanti salahnya gimana? Nanti aku ketemu takut sama bapaknya, atau aku ketemu sama ibunya, aku takut sama ibunya, gitu kan? Atau kita menjadikan diri kita ini sebagai buddy, teman, gitu. Nah, ini yang kadang kita juga harus mengontrol diri kita. Saya ini udah bukan kita berarti kita. Saya yakin guru di SMP Negeri 4 Sungai Raya ini guru-guru yang hebat. Tidak ada namanya guru yang tidak hebat.
Cuma kadang kita lupa, kita itu sedang menuntut anak atau sedang menuntun anak dalam pembelajaran kita. Kita paham nggak nih tujuan pendidikan kita seperti itu. Nah, dalam proses menuntun Bapak Ibu, lah kan kita cuma menuntun, ya biarin saja diberikan kebebasan, tidak seperti itu. Kita dalam proses menuntun itu Bapak Ibu, kita memberikan anak kebebasan, tapi ada kebebasan yang bertanggung jawab. Namun, pendidik itu harus sebagai pamong Bapak Ibu. Kenapa harus sebagai pamong? Karena ia yang akan menuntun, memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Contoh, ada guru matematika, anak ya udah bebas mau buat kita belajarnya ini apa ya, bidang datar, bebas mau buat apa saja tanpa dikontrol. Karena katanya sudah berdiferensiasi, tidak semerta-merta seperti itu Bapak Ibu, bahwa kita ini guru sebagai pamong. Jadi ketika kita memberikan tugas, kita arahkan anaknya, kita bimbing, Bu kami mau buat ini, kalau bidang datar, kalau bentuk benda, saya boleh buat bingkai foto nggak Bu? Oh boleh, kita arahkan, kenapa kamu buat bingkai foto? Pernah nggak satu hari, satu sisi ketika kita mengajar, kita itu menanyakan, bukan sedang ketika kita datang di awal, kita menanyakan kabarnya, di pembukaan awal mata pelajaran, bukan kita cuma menanyakan, apakah hari ini kalian sudah makan? Sudah Bapak. Apakah kalian hari ini sudah membantu orang tua? Sudah, bukan cuma seperti itu. Cuma ketika proses pembelajaran itu, kita berkeliling, kita bertanya, bagaimana hari ini? Atau kenapa kamu membuat bingkai? Kenapa tidak yang lain? Karena saya mungkin tidak, itu Bu, saya kalau bangunan yang lain saya kurang paham. Kenapa? Karena saya itu belum terlalu paham Bu dengan segi bangun ruangnya. Kan kita akhirnya menemukan nih, oh siswa saya ini pemahamannya sampai di sini loh. Oh, saya ini sampai di sini. Tapi kita kadang lupa Bapak Ibu, kita kadang merasa bahwa tidak bisa Bapak Ibu kita mengukur kemampuan kita dengan kemampuan anak. Kita berbeda Bapak Ibu, bahwa mereka itu tidak bisa ukurannya sama dengan kita. Kita sudah menguasai karena kita sudah menjalani fase pendidikan itu lebih dari mungkin sudah setengah abad. Kalau mereka baru mengenal dengan hal-hal tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat itu. Kita hanya bisa menuntun Bapak Ibu, menuntun bagaimana tumbuhnya kodratnya, bagaimana sikapnya, sikap yang tidak baik itu kita buramkan agar hilang. Jadi yang tadinya siswanya pemalas, bukan kita marahi, tapi kita dekati, kita coaching itu siswa. Kenapa? Alasannya apa? Nanti biarkan dia mencarikan solusi untuk dirinya. Kenapa? Dengan begitu kita memberikan kepercayaan mereka, kesadaran diri mereka untuk menyadari bahwa mereka itu berharga Bapak Ibu. Hari ini kita lupa dengan hal-hal yang seperti itu, gitu. Kita lupa bahwa mereka itu sangat berharga, bahwa kita lupa bahwa mereka itu akan suatu saat akan menjadi anggota masyarakat. Bahwa kita lupa bahwa anak ini juga punya hati, punya kemauan yang ingin diungkapkan. Kadang kita lupa karena mungkin kesibukan kita, mungkin karena kita sudah terlalu sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan. Kalau kita berbicara kesibukan, tidak ada namanya pekerjaan yang tidak sibuk. Yang paling sibuk mungkin pekerjaan seorang supir Grab, supir taksi. Kenapa mereka harus berputar? Nah, bagaimana kita mengkondisikan diri kita, kita menyadari profesi kita untuk menghargai profesi kita ini. Bapak Ibu, saya yakin ketika Bapak Ibu sudah memilih profesi guru, saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang terbaik untuk mendidik anak-anak bangsa ini menjadi orang-orang yang berguna nantinya. Selanjutnya, mari kita simak video ini Bapak Ibu. Semoga video ini bisa memberikan gambaran untuk kita semua. Bapak Ibu boleh merasa Bapak Ibu itu di posisinya di mana sekarang? Apakah di video yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5? Bapak Ibu boleh, mari kita simak videonya kali ini.
Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menonton ya videonya. Pasti Bapak Ibu sudah membayangkan posisi Bapak Ibu hari ini di mana gitu ya. Ada nggak yang pengen, pasti ada tuh. Kita tuh sebagai guru kadang, dulu saya tuh sebagai yang kayak guru guilter, Bu. Suka membuat orang lain merasa bersalah gitu. Nah, video yang pertama itu adalah posisi guru sebagai punisher. Pernah nih Bapak Ibu umpamanya anaknya nggak ngumpulin tugas. Kamu ribut ya di depan. Kamu ribut terus dari tadi ngomong terus. Bapak hukum kamu ya cuci WC di sana. Bapak Ibu kita tuh sedang memberikan label kepada anak itu sebenarnya. Kita tuh udah ngukumin dia, kita tuh udah memberikan label gitu pada anak itu. Bahwa anak malas itu harus dihukum. Anak ini nggak ngerjain tugas harus dihukum, anak ribut harus dihukum. Jadi mereka berpikir, jadi kalau mulut mereka itu nggak boleh untuk ngomong seperti itu kan. Nah, itu jadi seharusnya kita itu juga tidak boleh tuh menjadi guru yang guilter, pembuat orang lain yang merasa bersalah. Pasti kita kayak gini, kamu sih tidak ngerjain PR, nanti ya kamu tuh nggak kasihan sama orang tua kamu tuh nggak kasihan ya orang tua kamu udah kerja mati-matian setiap hari biayain kamu kuliah. Jadi si anak udah merasa bersalah, ya ampun, saya ini kayaknya saya ini tidak ada bermanfaatnya ya untuk orang lain, hanya biar buat susah terus seperti itu. Atau kita guru sebagai buddy, sebagai teman. Jadi sebentar ya Bapak Ibu, saya
Maaf Bapak Ibu, saya sedang dipanggil. Nah, selanjutnya kita itu sebagai monitor, hanya pemantau. Nah, kamu udah selesai belum? Nah, ini. Nah, kita seharusnya itu menjadi guru yang sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kita itu ketika anak punya kenapa dia terlambat, kita cari tahu alasannya, kita bantu untuk mencarikan solusi. Jadi dia sudah tahu nih kalau saya terlambat, saya pasti punya pasti dia punya merasa oh iya saya punya tanggung jawab karena dia sudah membuat komitmen itu. Nah, sebagai manajer, Bu, tapi Bu, pasti nanti ada pertanyaan gini, tapi nanti anaknya itu lagi Bu, buat lagi masalah. Nah, itu harus di-coaching lagi Bapak Ibu. Kita cari tahu lagi lebih dalam. Tapi Bu, siswa saya ini kan banyak Bu, banyak Bu, ratusan kalau kayak gitu. Bapak Ibu, saya yakin siswa yang bermasalah itu kadang tidak terlalu banyak. Nah, bagaimana sih kita menjadi guru yang tetap menjadi manajer? Susah loh, susah memang. Berubah itu memang susah, tapi mau tidak mau kita harus berubah. Kalau kita terus berada di zona nyaman, ya udah saya ini sebagai penghukum. Nah, kalian tahu, nanti dari adik kelasnya, nggak usah nih belajar sama ibu ini, hati-hati, ntar dihukum terus. Atau jangan belajar sama ibu bapak ini, nanti di itu terus, disalah-salahin terus. Mau nggak kita dicap seperti itu? Kita aja sebagai guru tidak mau dicap, apalagi siswa kita seperti itu. Tapi Bu, kita untuk berubah ini susah. Ya memang susah, tetap harus mau berubah gitu. Untuk sesuatu yang lebih baik. Dan kita berubah itu Ibu Bapak tidak semerta-merta dalam satu hari, kita berubah besok, hari ini saya ingin menjadi orang yang lebih baik, langsung berubah total. Ya, itu bisa bertahan lama tidak? Kita itu harus berubahnya secara gradual. Jadi gradual itu bertahap. Jadi pelan-pelan, akhirnya hilang tuh yang buruk-buruknya seperti itu. Nah, selanjutnya lingkungan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, saya akan tayangin apa sih sebenarnya diferensiasi itu gitu. Diferensiasi itu adalah satu hal atau metode yang masuk akal yang dapat kita gunakan karena ia berorientasi pada murid. Apa sih diferensiasi? Yaitu diferensiasi itu artinya berdampak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah cara guru yang masuk akal untuk pembelajaran berorientasi kepada murid atau kebutuhan murid dalam belajar. Nah, karakteristiknya seperti apa sih? Karakteristik diferensiasi itu dia sebelum kita ngajar nih, kita harus kategorikan dulu kebutuhan belajar murid berdasarkan apa, kesiapan belajarnya kah, profil muridnya kah, atau minat muridnya. Baru itu nanti bagaimana kita itu menerapkan strategi dalam pembelajaran diferensiasi. Kita itu bisa didiferensiasi kontennya, konten yang kita ajarkan, atau ketika pada prosesnya kita mengajar itu prosesnya itu yang benar-benar berdampak kepada murid, atau produknya, diferensiasi produk atau produk itu yang benar-benar berdampak pada murid. Seperti apa sih produk yang berdampak pada murid? Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Nah, baru itu contoh dikatakan lingkungan berdiferensiasi itu lingkungan belajar yang mengundang muridnya untuk belajar. Jadi untuk belajar itu bahwa kita ketahui pendidikan itu adalah satu usaha sadar. Jadi muridnya sudah sadar kalau dia sekolah artinya dia harus belajar. Belajar itu adalah sebuah keajaiban, artinya kita proses dalam pembelajaran itu, seperti itu. Bapak Ibu juga sadar bahwa Bapak Ibu sebagai pamong, jadi harus menciptakan, harus mampu mengundang muridnya untuk belajar. Bagaimana kita, ya seperti tadi, kontrol kita sebagai manajer, apa sih yang dibutuhkan siswa hari ini, seperti itu. Bu, tapi siswa saya dalam kelas itu ada 40 orang, Bu, kalau saya memfasilitasi, itulah gunanya diferensiasi. Kita kategorikan dulu siswanya, kesiapan belajarnya siswa dari 40, kesiapan belajar yang belum pokoknya kita ini nanti saya jelaskan di RPP ya, bagaimana kita mengkategorikan, bagaimana kita mengklasifikasikan siswa-siswa kita, seperti itu. Kita bukan memberikan label ya, tapi mengklasifikasikan itu artinya nanti kita tahu nih gaya belajarnya seperti apa, baru itu bagaimana ia memahami sebuah materi, seperti itu. Jadi itu akan memudahkan Bapak Ibu Guru. Hari ini mungkin Bapak Ibu Guru kalau buat RPP nggak mandangin siswanya, mandangin kebutuhan Bapak Ibu Guru saja gitu kan. Sama seperti saya dulu juga seperti itu, tapi lama-kelamaan kita itu kan zaman berubah, jadi tuntutan kita juga berubah, dan kita juga harus mau menjadi guru yang
benar-benar menuntun itu tadi. Seperti itu. Kenapa di sekolah-sekolah di Jakarta yang seperti Cikal mereka bisa bayarnya ratusan juta? Karena memang pada intinya ya diferensiasinya jalan seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Bapak Ibu itu mau pembelajaran kali ini Bapak Ibu itu ya sekedar mendefinisikan ya, sekedar ya kita hari ini tujuannya menyusun ya, tapi nanti indikator penunjangnya nggak dijelasin, kuncinya baru pengayaannya kan kita lihat indikatornya, yang mana yang pokok gitu. Apa sih yang mau kita kejar dari kurikulum itu? Nah, seperti itu. Akan tuntas kurikulum. Tapi Bu, banyak nih siswanya nggak tuntas juga nih kurikulum. Nah, jadi kita refleksi Bapak Ibu. Itulah kenapa setiap pembelajaran itu harus direfleksi. Kenapa tidak tuntas, kenapa seperti ini dan seperti itu. Mungkin hari ini kita lupa, sering kalau pembelajaran mungkin Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana, saya dulu juga jarang sekali untuk merefleksi, tapi ketika belajar, saya harus bisa merefleksi. Ada yang dikenal dengan refleksi 4P, bagaimana peristiwa yang mereka alami, perasaan yang mereka alami, pembelajaran yang mereka dapat, bagaimana nanti mereka akan menerapkan, atau harapan yang mereka inginkan setelah pembelajaran ini. Kayaknya kita kadang lupa gitu, untuk menyampaikan itu di sesi terakhir gitu, di pembelajaran kita. Nah, yang ketiga penilaian berkelanjutan oleh guru. Jadi umpamanya gini, kenapa penilaian berkelanjutan? Contoh, saya ngajar di kelas 7A umpamanya ya, di SMP 4 Sungai Raya, Bahasa Indonesia. Nanti file saya yang kelas 7A ini nanti saya kasihkan nih, pas kenaikan kelas, umpamanya sama Bapak apa tadi ya, saya lupa namanya. Sama Bapak saya kasihkan, Pak, ini data siswa yang waktu saya belajar Bahasa Indonesia seperti ini. Itu bapaknya udah enak tuh kelas 8 tuh ngajar. Nanti yang naik ke kelas 9 si siswa udah punya data. Jadi ketika pengajaran diferensiasi itu berkelanjutan. Nanti lihat perbedaannya kalau kita melihat jadi kita mudah gitu untuk menciptakan segala sesuatu berupa rencana pembelajarannya. Nah, selanjutnya merespon kebutuhan murid di setiap pembelajaran. Kita tuh merespon. Jadi apa sih yang mereka butuhkan? Contoh, umpamanya saya membuat teks eksplanasi gitu. Ada siswa saya yang auditori, visual, kinestetik, gimana gitu kan. Artinya saya harus mau menyiapkan bahan ajar untuk merangkum mereka semua. Tidak mungkin saya bisa menganalisis satu persatu Bapak Ibu. Tapi ini kita secara keseluruhan 32 siswa dikasih 32 pembelajaran yang berbeda, itu segempor kita ya Bapak Ibu. Tapi kita itu mengklasifikasi, itulah diferensiasi. Jadi memudahkan kita seperti itu. Nah, pembelajaran membuat murid aktif, kreatif, inovatif tanpa rasa terbelenggu. Tapi Bapak Ibu boleh nggak sih pakai metode lain Bapak Ibu? Boleh. Kita kombinasi. Boleh sekali. Bapak, saya ini masih mau pakai discovery learning. Ya boleh, silakan. Tapi tetap digabungkan dengan dikombinasi dengan diferensiasinya di mana? Di prosesnya bisa, di kontennya bisa, di produknya bisa. Seperti itu. Jadi diferensiasi ini adalah bukan gaya ya, bukan dikatakan metodenya bukan, tapi saya lebih sebutnya kayak dia itu bisa merangkul semua metode. Semua metode mah baik, tidak ada yang buruk. Metode ceramah sekalipun sangat baik. Kalau dikelola, kalau ia berdampak kepada murid seperti apa gitu kan. Katanya selama ini metode ceramah itu tidak baik. Nah, sebenarnya baik saja kalau ceramah. Ya sudah kita minta prosesnya bagaimana. Artinya satu-satu siswa disuruh tuh menggali informasi, suruh mereka yang bercerita. Kan ceramah juga. Suruh mereka bercerita. Udah proses tuh berdiferensiasi. Kita mah jadi gurunya lebih enak, lebih santai. Nanti produknya bagaimana? Terserah Bapak Ibu mau ciptakan produknya boleh diseragamin atau siswa boleh milih. Ada yang suka olahraga, jadi nanti kita buat tugasnya. Pokoknya kalau teks deskripsi, ada yang hobi olahraga, mereka membuat teks deskripsi tentang olahraga. Ada yang suka seni, suka nari, buat tentang nari. Kan lebih kaya gitu ilmu kita gitu. Tapi Bu, penilaiannya seperti apa? Kita kan sudah punya poin-poin. Jadi kita sudah punya standar untuk penilaian. Jadi penilaian, tapi kan kita yang akan kita nilai dari situ kan bukan tentang itunya, tapi tentang tata bahasanya, tentang strukturnya, tentang apa kan bisa seperti itu. Nah, itulah berdiferensiasi seperti itu. Nah, selanjutnya lagi,
lingkungan pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa sih gitu. Lingkungan pembelajaran diferensiasi ini dibangun berdasarkan learning community atau komunitas belajar. Bahwa kenapa komunitas belajar? Karena komunitas belajar ini semua anggotanya adalah pembelajar. Siapa sih pembelajar itu? Murid kita. Dan siapa sih yang akan menjalankan? Murid dan gurunya. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu dulu gitu, alurnya seperti apa, tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan kita ini apa sebenarnya. Seperti itu. Kita harus memahami, jangan sampai kita nyampe ke sekolah baru buka buku paketnya, ya udah anak-anak kerjakan halaman sekian dan sekian, ibu mau ke ruang guru karena ada urusan. Nah, itu mah tidak berdiferensiasi gitu. Tapi ketika ibu ingin, tapi saya bu lupa menyiapkan karena maaf ini kesibukan gitu kan, jadi lupa menyiapkan. Ya ibu kelola dulu kelasnya, nggak apa-apa diambil bukunya, tapi dikelola, dibuat apa dulu, atau kita buat kelompok dulu siswanya, karena memang ibu harus meninggalkan, baru itu tugasnya seperti apa, seperti itu. Jadi siswanya nanti sudah terbiasa tuh diam sendiri, maksudnya kerja sendiri gitu. Nah, guru-guru akan memimpin muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap. Jadi berdiferensiasi itu bukan hanya tentang IQ ya Bapak Ibu, intelektual, tapi dia merangkum semuanya. Jadi sikap-sikap siswa itu dibangun. Jadi lebih baik, lebih segalanya gitu, seperti itu. Dan praktik-praktik yang saling mendukung tumbuh lingkungan belajar. Jadi ada praktik-praktik baik. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah melakukan praktik-praktik baik di sekolah. Hanya saja kadang kita ini kurang konsisten ya Bapak Ibu. Saya tidak ada di sini untuk masuk menggurui karena saya memang masih terlalu muda untuk menggurui, dan saya juga tidak ada niat untuk menggurui Bapak Ibu, hanya berbagi tentang diferensiasi ini seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, ada karakteristik dalam lingkungan pembelajaran diferensiasi menurut Carroll and Tomlinson tahun 2016 atau 2010 gitu, saya lupa. Nah, setiap orang dalam kelas menyambut dan merasa disambut dengan baik. Nah, hari ini Bapak Ibu guru kita menyadari nggak bahwa murid kita itu beragam. Ada yang berambut panjang, ada berambut pendek, ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus, ada yang putih, ada yang hitam, seperti itu kan. Apakah kita menyambut mereka dengan baik? Apakah ada yang motivasi ke sekolahnya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah? Jangan sampai kita hanya menyambut murid-murid kita dengan motivasi belajar yang tinggi saja, yang rendah ya sudahlah kamu mau kerjakan syukur, tidak kerjakan sudah gitu kan. Tapi tidak bisa seperti itu. Ingat poin kita yang pertama bahwa guru itu adalah pamong sebagai orang yang menuntun. Lagi-lagi berat ya tugas kita. Ya sebenarnya berat nggak berat itulah profesi kita. Memang tugas kita adalah satu tujuan pendidikan, yaitu memang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya Bapak Ibu. Setiap orang dalam kelas saling menghargai. Dari perbedaan di nomor 1 itu kita harus saling menghargai. Mereka belajar untuk saling menghargai temannya, menghormati gurunya, menyayangi temannya, merasa bahwa mereka itu satu keluarga yang utuh di dalam kelas. Dan tidak ada tuh nanti terjadi pembulian-pembulian seperti itu. Dan kalau sudah kita ajarkan tentang toleransi, bagaimana menghargai perbedaan yang ada, benar, semua itu adalah proses. Tapi yakinlah bahwa sesuatu itu akan menjadi mudah kalau kita konsisten untuk melakukannya. Murid akan merasa aman. Kenapa nyaman? Aman, nyaman. Murid itu belajar sesuai dengan kompetensi guru level berkembang tentang proses kenyamanan dalam belajar. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tentang kompetensi guru level berkembang, ada yang mahir, ada yang cakap ya. Saya yakin saya tidak perlu jelaskan tentang hal itu. Murid itu akan merasa nyaman Bapak Ibu. Bagaimana kita mengelola kelas kita jadi murid itu nyaman untuk belajar. Kita bisa mengelompokkan siswa-siswa kita, membimbing mereka, tidak menyalahkan mereka ketika mereka salah, ya kita membantu untuk memperbaiki. Ada harapan bagi pertumbuhannya mereka. Jadi kita itu mencatat setiap detail pertumbuhan. Hari ini mungkin 1 bulan kemudian kita review, oh ya anak ini kemarin dia belum bisa ini, sekarang sudah bisa. Itu tuh satu hal yang sangat ajaib gitu. Baru pertumbuhan mereka yang dulunya nggak bisa
saya tidak tahu ya kalau di sekolah Bapak Ibu itu menemukan siswa yang tidak bisa membaca atau menulis atau seperti apa. Nah, di sekolah saya itu masih kadang ada yang menemukan seperti itu. Guru mengajarkan untuk mencapai kesuksesan seperti apa. Jadi sukses dalam belajar itu yaitu mereka mampu menghargai diri mereka sendiri yang terutama. Menghargai diri mereka, menghargai orang lain, mampu mengembangkan minat dan bakat mereka itu sendiri. Semua anak itu punya minat dan bakat. Seperti Bapak Ibu saja tidak menuntut ketika punya putra dan putri di rumah kan kita tidak terlalu menuntut terlalu dalam, seperti itu juga siswa kita bahwa mereka punya minat dan bakat yang berbeda. Mungkin ada orang tuanya guru, anaknya nggak mau jadi guru, ada yang ingin jadi arsitek, bahwa atau jadi produser atau apa gitu. Nah, itulah dikembangkan sesuai dengan apa yang mereka ingin. Jadi kita itu menghantar kesuksesan mereka. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Jadi kenapa adil dalam bentuk nyata? Karena tadi sebelum kita belajar, kita sudah mengkategorikan kebutuhan belajar siswa berdasarkan minatnya, berdasarkan kesiapan belajarnya. Nanti Bapak Ibu nggak usah harus tiga-tiganya, pilih saja satu. Bapak Ibu mau mengkategorikan siswa ini udah kesiapan belajarnya, jadi Bapak Ibu buat RPP tentang kesiapan belajar saja, atau nanti profil pelajarnya, maksudnya profil murid atau minat gitu, boleh seperti itu. Jadi lebih dipilih nanti mau yang mana mau dikembangkan seperti itu. Nah, aliran daya pendidikan di dalam Ki Hajar Dewantara itu ada 3 aliran, yaitu aliran itu yang pertama itu anak yang lahir di dunia diumpamakan sehelai kertas. Jadi dia putih, tidak membawa apa-apa kita yang membentuk, kayak gitu. Sehingga kaum didik yang mengisi yang kosong itu menurut kehendaknya, itu tidak bisa. Teori itu terbantahkan Bapak Ibu. Kita itu, anak itu tidak boleh kita anggap kertas kosong, kita seenak hati, kita ingin menulis, kita ingin anak itu menjadi ini, kita tulis semuanya, itu namanya kita menuntut. Yang kedua, aliran negatif, berpendapat bahwa anak lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Jadi kalau sudah bawaannya dari keluarganya dia suka bentak. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ada telepon. Sebentar. Maaf Bapak Ibu, saya ditelepon dari Kemendikbud. Saya lanjut ya Bapak Ibu. PPT-nya nggak bergerak ya Bapak Ibu? Apakah sekarang sudah bergerak? Selanjutnya itu aliran negatif yang tadi yang sepenuhnya. Nah, kita itu harus punya ini, kita menganggap bahwa anak itu konvergensi teori, yaitu teori yang mengajarkan bahwa anak yang lahir itu diumpamakan sehelai kertas putih yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu suram Bapak Ibu. Kita itu berkewajiban untuk menebalkan. Guru itu adalah yang berkewajiban untuk menebalkannya. Kalau yang baik kita tebalkan, yang buruk kita suramkan dan semakin hilang. Tulisannya itu jadi buram seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah bahwa pendidikan itu harus seperti itu. Selanjutnya, kita juga memiliki keberagaman dan keunikan peserta didik. Nah, ini tadi. Murid memiliki keberagaman dan keunikan masing-masing yang kita analogikan seperti tanaman yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa mereka itu berbeda, keunikannya berbeda-beda seperti itu. Murid memiliki gaya belajar yang berbeda, tetapi kita sebagai guru kita tidak boleh membawa gaya belajar kita sendiri untuk murid. Bahwa kita itu tidak boleh membawa gaya belajar kita itu kepada murid, karena mereka itu tidak bisa, Ibu, kita sudah pengalamannya dari belajar itu sudah puluhan tahun, menjadi guru lagi, pengabdian sudah beda. Artinya kalau bisa dikategorikan kita sudah expertnya, mereka masih yang belum gitu kan. Nah,
mereka yang masih new atau baru gitu kan. Nah, itu yang seharusnya kita itu melihat gaya belajar mereka itu seperti apa gitu. Nah, ini dia, memetakan kebutuhan belajar murid. Nanti Bapak Ibu akan ada tugas untuk ini. Mengkategorikan itu kebutuhan belajar murid itu ada 3 Bapak Ibu berdasarkan kesiapan atau readiness. Yang kedua itu minat murid. Yang ketiga profil belajar murid. Nah, ini yang akan kita bahas. Seperti apa? Ini sebelum kita membuat RPP kita harus memetakan dulu Bapak Ibu kebutuhan belajar murid itu seperti apa, seperti itu. Kesiapan belajar itu kapasitas untuk mempelajari materi baru. Jadi kesiapan belajar itu adalah satu kapasitas si murid diajak untuk mempelajari materi baru. Jadi bagaimana kita sebuah tugas itu mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyamannya. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Contoh, anak kelas 7 baru dapat teks deskriptif atau teks narasi. Mereka baru dapat nih. Kan hal baru bagi mereka, mungkin di SD ada cuma sekilas pintas gitu kan, tidak diberi nama, kan mereka pakai tema. Nah, bagaimana kita memahami kesiapan belajarnya? Kalau itu biasanya, nah ini kelemahan juga di kita, seharusnya ada namanya, kalau tamat SD itu ada namanya report atau hasil laporan, bagaimana anak ini dalam belajar, seperti itu. Nah, di kelas 7 kita mungkin pertama kita belum bisa nih, belum tahu kan, kita kayak kasih dulu pretest dulu, nanti kita lihat bagaimana mereka menjawab, bagaimana seperti apa. Nah, baru kita untuk pertama ya, yang di awal-awal, itu baru kita itukan dulu. Baru kita lihat bagaimana kesiapan belajar mereka. Seperti itu. Kita juga harus membawa siswa itu dari zona nyaman. Jangan kita terlalu, siswa sudah terbiasa belajar seperti ini, dibawa aja terus seperti itu, ikutin alur terus. Kita harus berani membuat mereka keluar dari zona nyaman, jadi mereka itu sengaja diberikan masalah dan mereka mampu memecahkan masalah-masalah tersebut. Jangan sampai mereka disuapin terus, akhirnya nanti dia dewasa ketika dia dewasa tidak mampu memecahkan, ada yang menyalahkan orang lain seperti itu. Nah, dari situ kita belajar bahwa anak itu disiapkan. Kita harus melihat kesiapan belajar anak juga. Materi-materinya nanti itu ada yang belum siap, ada yang siap. Kita bagi 3 klasifikasi. Pemain tes deskriptif sudah memahami tes deskriptif dengan utuh, memahami struktur. Artinya tuliskan namanya siapa-siapa. Ada yang juga sudah memahami tes deskriptif, tetapi belum secara penuh, ada pada bagian struktur yang belum ia pahami. Tulis. Ada yang bagian ketiga, umpamanya belum memahami teks deskriptif secara utuh dan masih kurang memahami makna-makna yang ada di makna-makna kata yang ada di dalam teks deskriptif. Kita tulis namanya siapa-siapa. Bagaimana nanti? Apakah nanti tugasnya beda-beda? Ada nanti kalau yang punya motivasi tinggi, nanti dia kalau sudah selesai duluan, dia bisa membantu kita, Bapak, menjadi mentor untuk teman-temannya. Nah, itulah diferensiasi sebenarnya. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang intelektualitas, artinya bukan IQ-nya, tapi bagaimana ia siap belajar itu sendiri. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan, sesuai tidak gitu. Kalau belum, kita tulis kayak gitu. Kita tulis, tapi biasanya kalau kami untuk pertama kali biasanya dilihat dari hasil pretestnya, itu boleh, walaupun sebenarnya kita bukan melihat dari intelektualnya Bapak Ibu, tapi lihatnya bagaimana ia memecahkan masalah, keterampilan ia dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Nih, perspektif kontinuum atau alat yang dinamakan equalizer menurut Tomlinson. Ada yang kita itu kalau kita ibaratkan siswa itu seperti juga pembelajaran, bukan siswa ya, maaf. Pembelajaran itu kita setting seperti equalizer, itu artinya pemutar radio, TV atau apa itu kita biar suaranya jernih seperti apa. Nah, itu harus kita lihat. Ada yang bersifat mendasar, ada yang bersifat transformatif. Contoh kalau anak masih belum
baru ilmu barunya, baru sekali dia belajar tentang itu, artinya kita sebagai guru harus mencarikan info itu secara detail. Jadi anak itu harus memiliki informasi secara penuh tentang materi yang dipelajarinya. Jadi kita membuat itu secara detail. Tapi kalau yang bersifat transformatif itu artinya bagaimana nanti anak itu sudah punya ide informasinya, nanti ia bisa mentransformasikan atau menyambungkan atau menghubungkan dengan materi-materi yang lain seperti itu. Ada juga anak yang belajar, kalau anak-anak SD ya, di tingkat SD itu belajarnya masih harus konkret. Jadi kalau menghitung itu harus barang gitu, harus dipakai barang, di pemia pakai apa ya, zaman-zaman kita itu pakai lidi gitu kan. Lidi itu dihitung 2 tambah 3, jadi 2 ditambah 3, 2 lidinya. Kalau mau belajar tentang barang, mereka juga harus melihat barang itu langsung gitu kan. Tapi kalau yang sudah, ada siswa yang sudah mampu mengabstrakkan ide. Jadi, kalau piring itu bentuknya seperti apa, sudah ada. Tapi ada juga nih siswa-siswa yang tidak bisa mengabstrakkan barang yang konkret-konkret tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sederhana dan kompleks, terstruktur dan terbuka, tergantung dan mandiri, ada yang berpikir lambat, ada yang cepat. Nanti hal-hal ini kita sesuaikan saja dengan apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, kesiapan kebutuhan belajar murid itu minat murid, Bu. Minat adalah satu di antara motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat siswa ini kan beda-beda, Bapak Ibu. Tapi Bapak, jadi nanti pasti ada pertanyaan, kenapa sih kalau minatnya ya olahraga ya pasti dia tidak bisa bahasa Indonesia? Nah, kita arahkannya bagaimana? Jadi ketika ada tugas-tugas, mereka itu lebih ke mengarahkan ke olahraganya, membuat carangan tentang olahraga, contoh teks prosedur. Jadi kalau temannya yang suka seni, ya udah buat teks prosedurnya tentang seni. Yang suka olahraga membuat teks prosedurnya tentang olahraga, seperti itu. Jadi tapi dengan penilaian yang sama, seperti itu. Sepanjang tahun murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda pula. Jadi setiap siswa itu berbeda gitu. Tapi Bu, kayaknya di sekolah saya itu kayak nggak ada minat siswanya gitu. Itu yang salah siapa? Nah, kita itu kadang lupa, lagi-lagi kita tuh harus coaching Bapak Ibu, bahwa bagaimanapun siswa itu adalah yang memiliki keunikan itu sendiri, bahwa mereka adalah ujung tombaknya pendidikan kita. Bagaimanapun, kenapa sih harus berdampak kepada murid, bukan kepada guru? Karena bagaimanapun yang akan melanjutkan estafet perjalanan hidup kita ini adalah murid-murid kita, seperti itu. Tujuan memahami minat murid, pertama itu membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajar. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar dan baru bagi mereka. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Jadi minat murid ini yang pertama itu menyadari gitu. Ada cocok nggak nih saya sekolah di sini? Kalau bagaimana sekolah itu mengakomodasi ya Bapak Ibu minat mereka umpamanya. Tapi Bu, saya ini enggak punya minat katanya kan. Biasa siswa tuh sering ngomong kayak gitu. Saya enggak tahu Bu minat saya ini di mana katanya kan. Nah, kita itu menggali mereka. Kita memang sulit sih Bapak Ibu, tapi itulah kita mencoba perubahan itu memang tidak ada yang mudah, sakit memang. Tapi kita mau tidak mau harus mencoba gitu untuk membuat sesuatu yang bermakna untuk mereka, seperti itu. Ide mempertahankan dan meningkatkan minat. Yang pertama itu meminta murid untuk memilih apakah mereka ingin mendemonstrasikan pemahaman dengan menulis lagu, melakukan pertunjukan, atau menari atau bentuk lain yang sesuai dengan minat mereka. Kan ada tuh, saya tuh punya teman kimia. Jadi siswanya itu dia belajar korosi, saya ingat sekali. Dia belajar tentang korosi. Saya yakin Bapak Ibu yang guru IPA pasti paham lah ya korosi itu apa. Jadi tapi siswanya ada yang buat puisi, ada yang buat lagu gitu. Dari materi itu dengan ada unsur-unsur materinya gitu. Bahwa itulah diferensiasi produk, bahwa produk itu walaupun dia kimia sekalipun atau dia pembelajaran IPA bisa berbentuk puisi, bisa lagu, bisa pertunjukan atau window
window shopping atau shopping window yang kayak kita berjalan-jalan keliling, atau mereka buat pameran kita di kelas seperti itu, pameran-pameran sederhana, baru itu menggunakan teknik jigsaw dalam pembelajaran kooperatif. Ini hanya ide ya Bapak Ibu, jadi banyak lagi yang lain, bahwa kita itu pembelajaran kooperatif itu sangat perlu untuk dilakukan seperti itu. Jadi siswa itu bisa berkolaborasi bersama temannya untuk memecahkan masalah-masalahnya. Baru itu menggunakan strategi investigasi kelompok berdasarkan minat. Jadi kita itu investigasi itu berdasarkan minat ini seperti tadi kita mengklasifikasikan minat, membuat kegiatan sehari di tempat kerja, maksudnya itu membuat kegiatan sehari di tempat kerja itu kita di kelas mau buat kayak pameran kelas seperti itu. Kan jarang sekali, tapi Bu biayanya besar. Enggak, seperti ini. Kita buat pamernya waktu itu teks prosedur. Kita buat pameran, jadi kelompok ini nanti berkunjung ke kelompok satu, nanti mereka menyampaikan hasil belanjanya seperti itu. Murid diminta mempelajari bagaimana sebuah keterampilan tertentu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi bagaimanapun nanti murid kan dia akan bertemu dengan banyak hal, seperti kita juga keterampilan itu banyak hal, jadi mereka bisa mengaplikasikannya langsung di dalam dunia nyata. Contoh mereka hobi nari, ayo coba boleh di nari, atau ada yang dunia nyatanya mereka membuat tulisan tentang menari, atau ada yang membuat laporan tentang menari, itu kan dalam bentuk yang dunia nyatanya seperti itu. Mereka boleh memilih profesi yang sesuai dengan minat mereka. Jadi kita itu tidak boleh membatasi bahwa menjadi dokter saja, menjadi guru saja, menjadi arsitek saja, tetapi berikan mereka kebebasan. Semua kita dukung mereka, semua profesi itu bagus selama hal itu tidak di luar jalur gitu. Jadi kita mendukung. Kadang kan kalau di kota ini kan banyak sekali pekerjaan. Apapun itu ada nama jenis pekerjaannya seperti itu. Membuat model. Nah, membuat model ini artinya kita membuat kayak apa ya? Membuat model itu kita membuat satu gambaran. Kalau kamu jadi arsitek, kamu itu apa sih yang harus kamu lakukan? Ini kayak kita buat mapping untuk mereka seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Nah, faktor yang mempengaruhi pembelajar. Yang pertama itu lingkungan. Yang kedua, pengaruh budaya, baru itu gaya belajar, ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Bahwa lingkungan itu juga mempengaruhi pembelajar ya Bapak Ibu, bahwa contoh kalau ruangannya panas itu kan mempengaruhi tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, budaya juga seperti itu. Santai, terstruktur, ada yang pendiam, ekspresif, personal, impersonal, seperti itu. Ada yang belajarnya secara visual, auditory, itu juga mempengaruhi Bapak Ibu faktor-faktor yang seperti ini. Nah, strategi. Nah, ini sudah bagian hampir terakhir ya Bapak Ibu. Strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada diferensiasi konten, proses, diferensiasi produk. Ini yang nanti akan kita bahas dalam RPP. Kebutuhan belajar murid harus menjadi dasar untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi sebelum Bapak Ibu menentukan diferensiasi konten, Bapak Ibu harus dulu mau memetakan 3 kebutuhan tadi. Bapak Ibu mau ngambil kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar kah? Profil minat siswa kah? Atau profil pelajar atau minat siswa seperti itu. Nah, terserah Bapak Ibu ingin mengambilnya yang bagian mana seperti itu. Selanjutnya, diferensiasi konten. Konten itu apa yang kita ajarkan pada murid. Jadi, umpamanya Bapak Ibu tadi mengajarkan teks berita. Jadi, kontennya seperti apa yang mau kita sajikan. Seperti itu. Yang bisa memfasilitasi gaya belajar murid kita yang auditory. Artinya Bapak Ibu harus menyiapkan yang berupa gambar, berupa auditori, berupa suara, artinya boleh dari video, nonton video berita, ada yang berupa ini, gambar, jadi lihat gambar-gambar teks berita, yang kinestetiknya mereka menulis, seperti itu. Jadi bisa seperti itu, jadi dipilih 3 hal itu, tapi bisa merangkum pembelajaran untuk 3 gaya tersebut. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil murid yang berbeda atau kombinasi ketiganya. Jadi apakah Bapak Ibu mau tentang tadi saya jelaskan kesiapannya atau mau kombinasi antara ketiga ini? Boleh.
harus melihat siapa yang akan diberikan bahan belajar. Jadi Bapak Ibu juga harus melihat muridnya yang seperti apa. Tidak bisa nih perlakuannya, mungkin Bapak Ibu ingin memperlakukan sama di kelas A atau di kelas B. Mungkin bahannya boleh sama, bentuknya aja yang dibeda-bedakan, seperti itu. Selanjutnya, diferensiasi proses. Proses itu mengacu bagaimana murid memaknai dan memahami informasi yang dipelajari. Ini artinya prosesnya ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belajar biasanya di kegiatan inti. Bagaimana untuk memproses informasi yang diperoleh, bagaimana Bapak Ibu mengatur strategi pembelajaran di dalam diferensiasi proses ini. Saat kita sudah memetakan kebutuhan, kita harus memahami proses seperti apa yang akan kita siapkan. Jadi kita itu sudah kayak membuat alur cerita gitu untuk proses ini, agar anak itu benar-benar mereka tidak sempat untuk berbicara dengan temannya, benar-benar sudah fokus untuk mengerjakan apa yang kita yang akan dilakukan. Karena kalau kita menyusun rencana pembelajaran dengan baik, saya yakin tidak sempat untuk anak-anak untuk berbicara. Kita juga harus memfasilitasi murid ini dalam proses belajar, baik secara mandiri maupun kelompok, seperti itu. Kita juga harus memfasilitasi murid ini dalam proses belajar baik secara mandiri maupun kelompok. Jadi ketika mereka belajar mandiri seperti apa? Biasa belajar mandiri ini kalau diferensiasi itu ketika mereka udah menjawab soal-soal untuk post-test. Jadi itu mandirinya. Kalau yang hari-hari lebih banyak berkolaborasi, berkelompok. Kenapa? Karena kita itu bukan sedang ingin mereka itu berkompetensi untuk menjadi yang terhebat, tapi membuat mereka saling menghargai, membuat mereka itu sebagai warga masyarakat yang selalu berkolaborasi, memecahkan masalah bersama, seperti itu. Ada pertanyaan pemantik dalam diferensiasi proses. Kita juga perlu berpikir seberapa banyak bantuan kita kepada murid. Ya wajib Bapak Ibu guru kalau lagi pertama ini menerapkan, kita itu wajib memberikan bantuan dulu. Seberapa banyak sih bantuan? Akhirnya bantuan-bantuan itu akan hilang. Akhirnya mereka bisa bekerja dengan sendiri, yang saya katakan tadi, bahwa dengan seperti post-test, akhirnya pertanyaan pemandu itu akan ada, atau pertanyaan pemandu, dan mereka dapat bekerja secara mandiri. Kita berikan pertanyaan pemandu, jadi mereka sudah bisa bekerja sendiri. Pertama, kalau lagi dilakukan ini, kita bantu dulu. Kita maksudnya diarahkan, kamu seperti ini, seperti pokoknya bantuan mereka ingin bertanya ya kita jawab semampunya kita dulu, apa kita berikan dulu bantuannya sebanyak-banyaknya. Porsinya itu setiap hari berkurang gitu, maksudnya setiap pekan itu berkurang, akhirnya mereka bisa memandu, bisa menjawab dari pertanyaan pemandu. Bapak Ibu boleh yakini saja, kadang kita memberikan pertanyaan itu sangat mudah rasanya. Kenapa ya siswa saya ini kok nggak bisa jawab gitu? Memahami makna kata itu susah. Nah, karena kita lupa memberikan bantuan-bantuan ini kepada siswa kita gitu. Cara melakukan diferensiasi proses, yang pertama itu kita melakukan kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman. Keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, kompleksitas yang berbeda-beda. Kenapa harus ada tantangan Bapak Ibu? Ingat lagi kembali bahwa siswa itu harus diberikan masalah agar ia mampu memecahkan. Kenapa? Itu sebagai bekal mereka nanti. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka mampu untuk menyelesaikan dan tidak menyalahkan orang lain. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu dan tantangan. Jadi kita bisa pakai kuis, pakai apa, seperti itu. Setelah itu membuat jurnal individu untuk murid. Nah, kita boleh membuat jurnal individu, kita kasih catatan, atau mereka buat jurnal untuk mereka, perkembangan mereka, pembelajaran ini seperti apa, itu boleh. Memvariasikan lama waktu, Bapak Ibu, bahwa murid kita itu kan ada yang pembelajar cepat, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat, kita dorong dia untuk lebih memahami konsep yang baru, tetapi kalau yang lambat, kita membantu mereka untuk memahami konsep yang sedang dipelajari, seperti itu. Mengembangkan kegiatan bervariasi, jadi diferensiasi ini boleh dikembangkan seperti apa? Ibu, kalau diferensiasi boleh nggak sih Bu dicampur, umpamanya kami pembelajarannya blended, nah, gitu. Ada asinkronnya dan sinkronusnya, ya boleh, silakan lanjutkan gitu, tidak ada masalah gitu. Menggunakan kelompok yang fleksibel, jadi kelompoknya tidak itu terus Bapak Ibu, ayo kita berhitung 1, 2, 3 itu terus, nanti dapat giliran itu terus kan, boleh kita acak, boleh kita fleksibel saja gitu, bahwa mereka boleh berkelompok dengan siapa saja, seperti itu. Selanjutnya diferensiasi produk. Produk ini berkaitan dengan tagihan kita kepada murid, Bapak Ibu. Nah, kalau saya ini paling senang, Bu, dengan diferensiasi produk. Kenapa? Karena saya bisa, pokoknya teks deskripsi, saya bisa suruh mereka buat poster dari teks deskripsi itu, buat layout
buat walaupun sederhana ya Bapak Ibu, namanya juga di kampung ya, internetnya kurang, ada yang buatnya pakai PPT karena mereka juga dilengkapi ada HP walaupun apa ya sinyalnya 2 Mbps gitu kan, tapi kan masih bisa lah gitu. Nah, mereka buat pakai kertas, pakai apa, ada yang buat surat gitu. Nah, boleh tagihannya itu berupa apapun, tapi penilaian tetap sama Bapak Ibu, apa yang kita nilai seperti itu. Produk menggunakan tangible, yaitu berwujud berupa hasil atau unjuk kerja murid. Bisa mereka pidato, itu kan unjuk kerja. Laporan, boleh, terserah Bapak Ibu. Dalam satu materi, teks prosedur, tidak harus mereka hanya membuat satu jenis produk, bisa beraneka jenis produk, atau Bapak Ibu mau satu jenis produk, tapi boleh sesuaikan minat mereka. Nah, kayak gitu boleh, tidak masalah. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi produk ini nggak bisa asal-asalan Bapak Ibu. Wow, dia mau buat poster ya terserah, tidak tertema. Dia harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi mencerminkan pemahaman murid. Contoh kayak diagram flyer gitu kan. Kita buat diagram flyer, pamannya karakteristik teks prosedur atau karakteristik apa ya kalau saya PKN ya, pamannya apa ya kalau PKN itu atau IPS deh yang tentang kesenjangan sosial ya, yang itu. Mereka buat kesenjangan, apa contohnya, pengertiannya, seperti itu kan bisa buat pakai diagram flyer, dan tujuan pembelajaran juga dapat, jadi mereka bisa merangkum pembelajaran tersebut. Selanjutnya, cara melakukan diferensiasi produk. Perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Nah, ini tadi perlu dipetakan Bapak Ibu. Tidak bisa kita diferensiasi produk langsung ujuk-ujuk, langsung mau suruh-suruh aja tanpa kita memetakan terlebih dahulu. Pemetaan itu sangat perlu Bapak Ibu sebelum penugasan produk. Memberikan tantangan atau keragaman variasi. Jadi itu tadi, produknya boleh bebas apa aja, tapi tetap harus berkaitan gitu. Yang ketiga, memberikan murid bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Jadi mereka bisa mengekspresikan Bapak Ibu, kenapa produk ini kan mereka bebas membuat apa saja dari materi yang sama, mereka mengekspresikan apa yang mereka minati gitu. Diferensiasi produk baik secara individu maupun kelompok memperluas apa yang telah mereka pelajari sebagai elemen langsung dimiliki oleh murid. Nah, ini Bapak Ibu implementasi pembelajaran dalam RPP. Nih, saya kasihkan contoh pemetaannya. Nanti Bapak Ibu saya tugasnya nanti mungkin dari pihak Ibu Melisa atau Pak Agus nanti memberikan formatnya langsung ya Bapak Ibu. Di situ ada formatnya. Nah, ini contoh bidang pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar bahasa Indonesia. Kelas 8A SMP 5 Jilimpo semester genap yang tahun lalu. Tujuan pembelajaran seperti biasa ABCD, kesiapan belajar, umpamanya murid sudah dapat memahami konsep struktur dan kebahasaan yang ada dalam teks persuasi. Nama peserta didiknya siapa yang sudah, baru itu yang di tengah-tengah sudah memahami konsep teks persuasi, namun belum mampu menentukan struktur dan kebahasaan secara komprehensif gitu. Ada nih beberapa, ada yang benar-benar yang murid belum memahami teks persuasi secara utuh. Jadi prosesnya nanti ini dimasukkan ke dalam RPP, ini pemetanya. Peserta didik diminta mengerjakan soal-soal, memahami struktur dan kebahasaan teks persuasi. Teks persuasi disediakan oleh pendidik, peserta didik mencari dari berbagai sumber sebagai referensi. Peserta didik melakukan secara mandiri, akan diminta mencari dan menyajikan data struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks persuasi. Baru itu peserta didik saling memeriksa dan memberikan umpan balik dari tugas yang dikerjakan. Jadi itu kita udah buat alurnya, alur ceritanya gitu. Sama yang di tengah juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk pemetaan. Ini yang berdasarkan kesiapan belajar. Ada juga nanti saya langsung yang dibuat RPP dulu ya. Nanti itu ini yang buat RPP. Saya ada contoh. Nanti ini berdasarkan kesiapan belajar bahasa Indonesia. Ini, nah seperti ini. Oh, ini salah. Maaf ya Bapak Ibu, saya salah tampilkan. Selanjutnya RPP, oh ini contoh pemetaan, ini contoh RPP-nya. Ini lakukan pemetaan, baru itu buatlah RPP berdiferensiasi, nanti saya lihatkan contoh saya. Ini tadi contohnya, ini contoh RPP. Tadi udah kesiapan, ini contoh RPP-nya.
Ini Bapak Ibu. Nanti mungkin saya coba nanti cari RPP-nya mungkin sore atau malam. Nanti saya coba, nanti boleh Bapak Agus sama Bu Melisa nanti dicatat gitu mata pelajaran apa. Semoga saya bisa dapatkan contoh-contohnya yang diferensiasi yang lain ya. Ini SMP 5 tujuan, ada sumber, baru itu kegiatan seperti biasalah pendahuluan, persiapan atau orientasi, baru ada kegiatan inti Bapak Ibu, nanti biasa di sini ini sesuai dengan pemetaan Bapak Ibu tadi prosesnya. Pertama itu ya biasalah karena ada yang auditori, ada yang itu mengamati gambar yang ada dalam bersama, karena waktu itu kami itu apa nggak kelihatan ya? Tunggu ya, belum, masih lagi dipresentasikan. Oh, kayaknya saya ambil di bagian lain saja dulu ya. Udah nampak Bapak Ibu? Kelihatan Ibu. Ya. Nah, ini RPP-nya, nanti tujuan pembelajarannya pakai, Ibu Bapak udah enak, nanti tadi udah saya buatkan tugasnya, itu nanti sudah ada formatnya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu masukkan, jadi Bapak Ibu hanya memasukkan saja, formatnya sudah ada saya buatkan ya Bapak Ibu, jadi nanti tinggal disesuaikan saja, yang titik-titik itu artinya harus diisi, nanti ada bagian yang saya tulis itu juga harus diisi, seperti itu. Nah, baru itu sumber belajarnya, baru itu kegiatan inti ini tadi diambil dari prosesnya ya Bapak Ibu, yang kalau Bapak Ibu milih diferensiasi proses, ya proses. Kalau Bapak Ibu produk, ya produk. Nanti hasilnya ada di bawah, seperti itu. Disesuaikan aja kalau kegiatan inti, disesuaikan strategi Bapak Ibu mau ambil yang mana, atau yang kontennya juga boleh. Gitu. Nah, baru itu kegiatan penutup, setelah itu sikap, penilaian sikap observasi, seperti biasa RPP-nya, dia lebih ringkas, baru itu benar-benar apa yang kita ingin gapai untuk siswa kita. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan ya Bu, RPP itu bukan yang alam tak kambang lagi gitu, berdasarkan apa gitu, tapi benar-benar akan Ibu Bapak lakukan seperti itu. Selanjutnya ini ada strategi, observasi, alat checklist. Ibu ini bebas ya, kalau Ibu Bapak mau penilaian sikapnya seperti apa terserah, baru mau yang sikap yang ingin dinilai juga terserah Bapak Ibu, disesuaikan saja dengan materi pembelajaran seperti itu. Baru itu penilaian ranah pengetahuan dan keterampilan, ada tercapai, berkembang, ada catatan. Atau nanti Bapak Ibu di sini berkembang, berapa nilainya, nanti catatannya apa, akhirnya berapa nilai total, seperti itu. Nah, ini media pembelajaran dan bahan ajarnya. Karena kemarin itu saya buatnya keadaan luring, tidak bisa di sekolah, karena kami ngambil soalnya di sekolah, tidak daring ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang itu seperti ini, ngelihat gambar, dan videonya saya kirimkan, itu pakai via WA, seperti itu. Ini materinya, jadi mereka melihat gambar, setelah itu dari 2 poster, yang dapat, apa yang kamu dapat gambar, kita tuh harus bertanya dulu dari 2 poster di atas, apa yang kamu dapat gambarkan, apa yang kamu rasakan dari melihat 2 poster di atas. Nah, setelah itu tuh kayak pemantik di awal, seperti itu. Selanjutnya, seperti biasa, materi kita ada struktur, apa-apa saja, seperti itu. Kalau memang sudah ada buku paket, ya enggak apa-apa, gitu, dicantumkan saja. Jadi itu mempermudahkan. Nah, lebih ringkas dan pembelajaran kita lebih tertata. Nah, seperti ini. Jadi sudah, baru itu ada kerangkanya. Nah, ini lembar kerjanya. Jadi siswa lembar kerjanya baca dulu resumenya, baca teks persuasinya. Setelah itu kerjakan pada media yang kalian sukai. Boleh poster, infografis, tulisan di kertas karton, video. Saya banyak hasilnya yang ini. Nah, jadi mereka juga nanti bebas gitu, mau pakai apa, seperti itu. Selanjutnya, saya lihatkan yang
contoh yang nanti Bapak Ibu bisa, kalau dia nanti yang, nah ini ada link juga. Nanti saya mungkin nanti ini Pak Agus atau Bu Melisa nanti akan membagikan file PPT-nya, baru itu penugasannya. Nah, baru itu ada format yang ini juga Bapak Ibu, nanti pada pemetaannya juga sudah saya buatkan, ada juga contohnya yang berdasarkan kebutuhan belajar itu, minat, kesiapan belajar, profil, sudah siapkan contohnya semua. Jadi semuanya nanti tinggal diambil saja seperti itu. Semuanya sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat contoh-contoh. Maaf Bapak Ibu, saya terkeluar. Saya lihatkan contoh ini ya. Saya itu dulu reload sebentar. Contoh pemetaan kebutuhan berdasarkan ada yang profil, ada yang sebentar ya Bapak Ibu, PPT-nya belum tampil. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah contoh berdasarkan minat, sudah ada. Nanti Bapak Ibu kalau kerjanya seperti ini. Jadi bagaimana, ada yang minatnya di olahraga, pelajarannya apa, nanti disesuaikan gitu. Kalau ini kan pelajaran bahasa Indonesia, ada yang minatnya olahraga, ada yang minat kesenian, sains. Jadi produknya membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola. Kalau yang suka kesenian, membuat tulisan teks prosedur tentang cara bagaimana membuat rumah-rumah dari stik es krim. Yang sains membuat teks prosedur bagaimana membuat rangkaian riskit yang paralel dan seri, bisa seperti itu. Nah, kalau yang kesiapan belajar tadi sudah saya berikan contoh. Setelah itu yang profil belajar murid. Nah, kalau profil belajar murid ini Bu berdasarkan data-data murid kita. Jadi apakah dia itu belajarnya seperti apa, gaya belajarnya, ataukah visual, auditori, atau kinestetik, seperti itu. Nanti bisa produknya, murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup, pokoknya boleh dalam bentuk gambar, rekaman, wawancara, maupun performance. Jadi ini berdasarkan gaya belajar mereka. Kalau prosesnya seperti ini, proses pembelajarannya. Nah, nanti ini semua diterapkan ke dalam RPP berdiferensiasi. Semua contoh dan bahan tugas nanti itu sudah saya buat. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan, melihat dari bahan yang sudah ada formatnya, tinggal Bapak Ibu masukkan saja. Jadi nanti contohnya boleh Bapak Ibu ambil satu kelas, jadi untuk RPP-nya. Terima kasih. Demikianlah penyampaian saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Dede? Dede? Baik Bu Ya, Dede. halo. Ya. Karena kami sudah mau sholat zuhur di sini. Ya, Pak. Kami sudah mau sholat zuhur di sini, Bu. Ya, jadi tadi udah contoh RPP-nya sudah dilihatkan, Pak. Semua sudah selesai. Sudah. Bahannya juga sudah saya berikan kepada ibu-ibu dan bapak guru ini untuk kemudian nanti dijadikan kegiatan asinkronus untuk 40 JP-nya. Ya.
Boleh di penutupnya Ibu Dede? Oh iya. Guru penggeraknya. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan. Semoga dengan materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan saya. Saya juga tidak bisa fokus. Tadi maksudnya ada gangguan-gangguan itu, saya juga minta maaf karena memang kegiatan kami masih terus berlanjut. Selanjutnya adalah bahwa kalau ingin berubah, maka anggaplah belajar itu sebuah keajaiban, maka kita akan melihat keajaiban itu akan muncul. Tidak ada salahnya dimanapun kita tempat belajar, baik di kota maupun di kampung, tidak ada yang membuat hal itu menjadi tidak baik. Terima kasih Bapak dan Bu Melisa. Saya kembalikan kepada Ibu Melisa Jupitasari. Baik, terima kasih Ibu Dede. Baik, terima kasih kepada Bu Dede, gambarnya dulu Bu Dede, karena mau foto ini Bu Dede. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti pelatihan bimbingan dan teknis terkait RPP berdiferensiasi. Jadi nanti tentunya setelah Ibu Dede menyampaikan materi tadi ya, kita ada PR ya Bapak Ibu ya untuk mengerjakan RPP berdiferensiasi, nanti filenya akan saya berikan. Nah, RPP tersebut nanti akan dikumpulkan dan setelah itu kita akan mendapatkan sertifikat yang 40 JP. Apabila sudah selesai mengerjakan, maka dapatlah sertifikatnya seperti itu. Kalau misalnya tidak selesai, berarti hanya dapat sertifikat 10 JP saja, Ibu. Jadi sayang sekali ya, Bapak Ibu, kalau misalnya tidak mengerjakan RPP itu. Walaupun hanya beberapa lembar, jadi buat saja yang sederhana, Bapak Ibu. Ya, yang penting ada hasilnya seperti itu. Itu untuk bukan guru SMP 4, untuk guru SMP 29. Ya. Baik, ada perwakilan dari SMP. Ya, SMP 2. Perwakilan dari SMP 4. Baik, terima kasih kepada Ibu Dede yang sangat semangat sekali memberikan kami materi. Ya, tentunya walaupun kita berada di beda pulau gitu kan, beliau masih tetap semangat walaupun masih dalam pelatihan gitu ya. Ibu masih mencuri waktu gitu kan untuk dapat memberikan ilmu kepada kami. Jadi apresiasi kami untuk Ibu. Terima kasih banyak Ibu telah memberikan materi ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan paling tidak ada hal yang kita dapatkan di PKM ini. Baik, saya akhiri PKM RPP berdiferensiasi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dede. Boleh Bu foto dulu lah kali ya Bu. Bu foto dulu. Bila Ibu. Ayo Bu. Foto bersama. Aku udah Inang, ayo Inang.